berhenti dari Pak Habibie, kita pergi kepada Ibu Mega, yang presiden yang suka diketawain sama kita-kita elit. Ya, Megawati mewarisi negara yang rapuh dari Gus Dur. Mudah-mudahan saya nggak didemo. Yang ia lakukan dalam keterbatasan retorika dan popularitas adalah melanjutkan reformasi yang dilakukan oleh Habibie, bukan membongkarnya. Banyak kebijakan pada saat masa itu tidak populer. Rosid, aku baca ya, jadi kamu jangan potong-potong. Dia bekerja sama dengan IMF untuk menyelesaikan program restrukturisasi. Walaupun kalau kita lihat ideologi Bung Karno itu totally beda. Ya, secara politik itu tidak populer. Beliau juga melakukan privatisasi, mungkin privatisasi BUMN yang paling intens itu dilakukan oleh pada saat Bu Megawati. Ya, Indosat, Mandiri, untuk nutup defisit. Jadi, dan memperkuat tata kelola. Bank Mandiri itu bisa sebaik sekarang karena Bu Mega sangat menghormati reformasi untuk memperbaiki tata kelola. Ya. Kemudian penyelesaian aset BPPN, exit dari itu dilakukan Desember 2023, merupakan suatu pencapaian kredibilitas yang besar. Akibatnya apa? Inflasi turun ke level 1 digit, rupiah stabil, pertumbuhan kembali ke positif. Bu Mega meninggalkan, kalau nggak salah saya, jadi 3%. Dari negatif menjadi 3%. Swingnya cukup besar, dari 13 menjadi 3%. Dan yang sering dilupakan adalah Bu Mega itu kalah di 2004. Tapi beliau menerima kekalahan itu, dia move on. Transisi kekuasaan berlangsung damai. Hal ini sering dianggap biasa pada hari ini, padahal itu merupakan aset yang besar. Demokrasi hanya bertahan jika yang kalah menerima kekalahan, yang menang tidak menyalahkan kemenangan. Tadi pesan dari Mas Dirman. Inilah pelajaran ketiga, kontinuitas reformasi lebih penting daripada signature politik. Megawati tidak perlu membongkar, tidak perlu reformasi sendiri untuk dicatat dalam sejarah. Cukup ia tidak membongkar fondasi yang sedang dibangun, yang sudah dibangun. Stabilitas politik yang legitimate adalah fondasi stabilitas ekonomi. Nah, siapa yang menikmatinya? Pak SBY. Apa kunci semua itu adalah Pak SBY. Jadi, waktu Pak Habibie membangun fondasi, Megawati mempertahankan, SBY yang menikmati menuai hasilnya. Pertumbuhan ekonomi mendekati 7%. Kalau lihat angka ini, aduh, oh ini nggak dibawa, tolong di gambarnya deh. Terus lagi. Ini udah lewat nih. Terus. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau lihat dari sini kan mana Pak Prof Ican ngarang nih, mana 7%. Kalau kita keluarkan minyak, kan Indonesia terdiri dari dua apa namanya? Ada non minyak yang sebetulnya dirasakan oleh masyarakat, sama minyak. Minyak kan nggak dirasakan langsung oleh masyarakat, tapi masuk APBN, uangnya dipakai. Minyak itu yang bikin dragging down di GDP secara keseluruhan. Kalau kita keluarin minyak, itu Pak SBY sudah 7%. Jadi 7%, dan lihat itu pada saat negara lain tahun 2008-2009, kita masih bisa positif sekitar 5%. 4,9%, ya. Jadi keuntungan. Kalau seandainya nggak ada Senturi diganggu sama Mas Didi, mungkin kita udah bisa sudah jauh lebih baik. Jadi
Pak SBY tersandra oleh Senturi, akhirnya nggak bisa melakukan kebijakan-kebijakan yang pahit. Karena reformasi itu gak ada yang gampang gitu loh. Pasti ada harus banyak sekali pil-pil pahit yang harus dimakan dulu untuk menikmati hasil yang ke depan. Nah, apa bahaya terbesar bukan krisis ekonomi tapi hilangnya kredibilitas. Tadi Mas Dirman sudah sampaikan. Jadi kalau kita lihat banyak negara jatuh bukan karena indikator ekonomi awal buruk, tapi jatuh karena denial, institutional weakening, dan hilangnya kepercayaan. Nah, pasar keuangan sangat sensitif terhadap kredibilitas. Sekali trust-nya hilang, mekanisme berjalan dan saling menguat. Capital outflow meningkat, biaya utang naik, nilai tukar melemah, investasi tertunda, pertumbuhan turun. Bapak Ibu kalau mau baca kolom saya di Tempo, majalah Tempo 21 Desember 2025, kenapa institusi itu membuat kebijakan makro itu tidak jalan. Begitu institusinya lemah, trust itu nggak jalan, semua nggak akan yang kita inginkan. Respons dari pelaku pasar itu, kalau saya nggak mau terlalu detail, silakan baca kenapa seperti itu. Nah, hari ini gimana? Mengapa kita bisa menghindar? Saya ingin berhati-hati tidak terdengar alamis. Jadi orang tuh banyak sekali, Pak Ican itu, Prof Ican itu terlalu pesimis. Ya, Indonesia 2025 bukan Indonesia tahun 97. Kita punya buffer yang nyata. Kalau cadangan bisa cukup, sistem banknya lebih sehat, kelas menengah yang cukup besar, institusi demokrasi yang walaupun sedang diuji masih berdiri. Kita masih ngomong di sini mungkin nggak ada Intel di sini. Kalau dulu kan banyak Intel yang datang. Ya, mungkin udah dilarang gitu. Tapi buffer itu bukan kekebalan. Buffer itu waktu yang kita beli, waktu yang sedang kita habiskan. Yang membedakan negara yang berhasil menghindari jurang dan yang tidak adalah satu hal. Apakah pemimpinnya memilih reformasi yang sungguh-sungguh atau retorika reformasi. Jadi kalau retorika tidak bisa mereform. Tak ada negara yang menyelamatkan dirinya dengan pidato. Negara nasionalisme, narasi nasionalisme tidak cukup. Blaming asing, aseng, atau pasar tidak menyelesaikan masalah struktural. Reformasi sesungguhnya selalu mahal secara politik. Ia menuntut pengorbanan agenda pribadi, kesediaan menyakiti basis pendukung, dan keberanian untuk menghormati aturan main yang merugikan diri sendiri. Itulah yang dilakukan oleh Habibie, itulah yang dilanjutkan oleh Megawati, itulah yang harus kita lakukan sebelum jendelanya tertutup. Apa agendanya? Satu, saya sudah pernah nulis di Bulletin Survey of Recent Development pada jurnal Bulletin of Economic Indonesian Studies pada bulan April yang lalu, 2 tahun lalu, 2025. Pertama, sama tadi, pulihkan kredibilitas data dan institusi independen. Saya cepatin ya. Kemudian disiplin fiskal tetap harus dipertahankan. Kemudian stop, tunda, scale down proyek-proyek prestis yang tidak layak. Kemudian yang paling penting adalah hormati aturan main, hormati institusi. Nah, jadi sebagai penutup, saya katakan Indonesia pernah melewati krisis yang jauh lebih berat daripada hari ini. Kita memiliki pengalaman historis bahwa reformasi yang konsisten bisa memulihkan kepercayaan dan membawa pertumbuhan. Indonesia, ini Mas Rosid, jawabannya tadi Indonesia belum di jurang.
ya. Tapi kita sedang berjalan menuju ke sana. Perlahan tapi nyata. Kita masih punya ruang yang besar untuk berbalik arah. Jadi the choice is ours gitu loh sebetulnya ya. Yang kita tidak punya kemewahan untuk menunda. Contohnya banyak yang tadi saya uraikan, Pak Habibie sudah memberikan contoh, Bu Mega sudah memberi contoh, dan Pak SBY yang menikmati hasilnya. Ya, tapi sejarah juga menunjukkan satu hal yang tajam. Negara bisa masuk jurang bukan karena kita tidak tahu masalahnya, melainkan karena elit menolak mengakuinya. Pertanyaannya, apakah kita tahu apa yang kita bukan apakah kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita tahu. Pertanyaannya adalah apakah kita punya keberanian untuk melakukan sepenuh hati, konsisten, dan dengan pengorbanan yang nyata. Terima kasih.